ping 30. Insyaallah pemisahan udah siang. Tapi satu ngalitan. Jadi na sadacan nanti dulu di ditu. jam 11 hanya sih. Sekarang ada nih. Ya ayo ngobrol. Kalau sekarang obat deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kapayunkeun dikapayunkeun anu sumping mah tina kaparayun. Alhamdulillah, hapunten ibu-ibu anu di payun supados jasa kapayun deui supados kumanina payun ibu hapunten supados kapayun mana sok geus damal di sebelah ibu punya kapayun anu di luar mangga kaluhur lagi kapayun hapunten mangga Ngalim di payun ya. Susahnya. Hapunten Bu Haji. mangga kapayun Sekarang kan iya ya Bapak. Kartu mata sudah versi selain Atau nuhun ibu-ibu mangga diisian anu wasona anu dilawan mangga tiasa lain kado. Mangga kami acara selanjutnya anu disambutan Ibu Ketua Badan Desa Pangkalan Ibu Haji mangga dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Memuji Allah puji sareng syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mubarak masyaallah dan karunia Allah Subhanahu. Salawat dan salam biar dipatut bagi junjungan saya yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang kami kami saya selama mudah-mudahan bulan Salema bulan diharapkan dengan berasa perlindungan jaga wilayah amin ya rabbal alamin. Ibu Ustazah Hajah Pandawati sekalian Ibu Ustazah oge Bapak Hajah oge jajanan Hajah Sibihana Ibu Kedua Hajah Kesanakan Hajah Sibihana Ibu Bapak Eka Masjid Alitas Hajah Sibihana oge Kedua RW Bapak Hajah Hajah oge sesepuh masyarakat Allah RW mana harus diterima oleh ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak di masjid, rahmatullah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian kumadana, alhamdulillah dan saksikan lagi, meskipun orang biasa silaturahmi, alhamdulillah orang salingan di mana biasa membaca, biasa silaturahmi, biasa bertatap muka di hari-hari kalian sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadaya biasa ngaludakeun keinginan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, oge diangkat derajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge sipeuring mahaturkeun nuhun ka Bapak IKM alihra anu biasa dina pengawasan di masjid anu pengawasan, mudah-mudahan masalah masjid kita di buah tanah bina, oke tanah bina rizkina, mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berlipat dan kebaikan, oke senjata amal ibadah kita serta kita
ya rabbal alamin. Ibu saya Al-Hidayah Asal Semua Al-Hidayah Desa, Al-Hidayah Kecamatan. Insya Allah dengan ini Al-Hidayah Kecamatan pada dengan Pak Agus. Agus nyata diwakilin ku secara kecamatan 11 desa pada mungkin doa anak ibu sadayana mudah-mudahan ia dina kalancaran wanita kami umpamanya atau dipertaruhkan namun juaranya mudah-mudahan kayaknya juara 1 amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, semoga pada menunjukkan pengumuman anu lengkapnya di Al-Hidayah Kecamatan. Yaitu insya Allah dina yang akan datang menyelenggarakan latihan manasik ibadah haji dan umroh di AMTC Mahmudi Manasik Training Center. Oleh Tangerang Selatan dan tawasul ziarah ke makam Mahmudi Mbah Priuk. Dina waktunya hari Senin tanggal 30 Oktober 2023. Ongkosnya untuk bis dan internasional SNP yaitu 275. Kadang kalinya ibu harus nabi tapi tidak melihat data. Mudah-mudahan tulisannya biasa. Ngiringan karena di acara mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masih rezeki orang masih kesehatan kepada masyarakat yang sedang Ibu sadayana mudah-mudahan orang sadayana aya dina rahmat Allah Subhanahu Wa Taala langkahna dina melaksanakan kewajiban terlalu tinggi mudah-mudahan orang sadayana dipanjang teruslah oleh barokah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu sadayana di kawasan Hidayah biasa diajari di masa-masa kami tidak suasana serta obat diikuti 14 RW. Maka yang di absen lain. RW 1 Pasar Barat hadir. 2 Babakan Sideman. Hadir Kaum Utara hadir. 4 Babakan Stasiun hadir. 5 Pasundan hadir alhamdulillah. 5 Pintu Lagi Soalnya masih sebenarnya alhamdulillah. 7 Sasak 2. 8 Pintu Sari. Sarapan Girang Bukit. 1 Stasiun Barat. 11 Sindang Sari. 12 Bajagalan. 13 Stasiun Utara. 14 Pangrango. Dan alhamdulillah ya Ibu, mudah-mudahan dengan biasa di rumah dulu dengan acara Al-Hidayah Desa di masa tiap sekali udah biasa silaturahmi benar-benar dapat mengajar dina Ibu bisa menentang dina perwakilan. Oke Ibu banyak yang pada diri di terengine lainnya pada dina ya tentunya masian kali Ibu saya mudah-mudahan biasa kami ada pada diri mana yang terbaik kami tidak pernah bisa dirombongan dan pas kebingungan di soalnya dikedudukan. Namun pada saat itu ibu oke mudah-mudahan orang sadayana biasa diumumkan di mana dina waktu saling nyata dina salah-salah apa di RW 7/2. Kemudian sambutan disini satu wae yang langsung sambutan Allahumma sholli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kemudian Ibu Haji Siti Habibah selaku Ketua Al-Hidayah Desa Daerah, para nafsir ibu, para pengajar program-program melayani desa daerah dengan Al-Hidayah. Tadi yang saya berikan ending perlombaan Mas Al-Hidayah tentunya ini bisa ya. Anu salah dinauge aya kegiatan di PPPKK Kecamatan Rumah Paduan Suara Sami Panyetan jadi jam 9 Acara anu salah sambutan di pemerintah
sehingga dirawat. Lihat ulangan efektif. Terima kasih, baiklah. Bang Roma sambutan dulu ya. Karena saya Bang Roma, kabarnya mesti ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ya rabbi sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji silang syukur urang sangadeun ka Rabbul Ghafur anu ngurus ngatur ieu lembur anu dihandap oge sareng anu diukur. Kerabat urang salaku manusia anu terlepas tina dosa. Berilah sholawat kali salam kawilujengan urang sangadeun ka panutan alam urang sadayana yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah babulawagina ka para sahabatna malah mandat tuturi ka urang sadayana anu nuju proses contoh mitutur kana jejak kampana. Mudah-mudahan di yaumul kiamat yang syafaat dinantenan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kabayuneun anu kalintang pribadi sangat dihormat kesana Ibu Ustazah Ibu Hajah Ela Kamilawati SPDI Kabayuneun para perangkat desa menjalankan beribadah Bapak Kasih Kesra Pak Kabur Perencanaan oleh Pak Kadus Kepala Dusun Tilu Wilayah Psikologi Hormat dan Situri Kabayuneun Lengan pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas anu senantiasa ikhlas ridho lillah ta'ala kanu ngawajibkeun siar Islam. Kabayuneun ibu-ibu yang cantik, saudara nama cantiknya. Mudah-mudahan ibu-ibu sadayana singgiakeun bidadari di surga. Amin ya rabbal alamin. Kabayuneun lembaga desa kawasan ieu nu dipayun duaan yang selalu setiap saat kayak restoran kelompok informasi kami Jetok oke Nandehal Nandehal Hormatun Situri oke kum sadayana sepuh anom jalan istri kabulkeun wilayah kasebat. Alhamdulillah wa syukru ala jami'illah urang sadayana biasa matepung lalu pamrok jelho matepang wajah hempat kabayasa di patepatan daya terjadi di nalaraga pengosan rutin sasihan anu diayakeun ku pengurus al-hidayah tingkat desa Banjaran kalesan ayeuna jadwal di RW Kampung Psikologi nepangkeun sadaya pribadi masih sambutan tadi sok acara pribadi nomor kirang langkung 2 sasi langkung nomornya janten sekretaris desa Banjaran uami anu biasa ibu-ibu PKK Lestari sedang mengenalkan diri Laksana Nami Indra tinggi di Sami Sarpakades di Tiraket
nyana asmana Bapak Kepala Desa Mantena Ketiasa Sumpi. Salam kasadayana, salam baktos kasadayana. Mudah-mudahan ibu-ibu sadayana sing dipasihkan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di mana pemirsa Bapak Kepala Desa kawasan istirahat di Rumah Sakit Santosa kumari hanya check up wawui ngantos dari Rumah Sakit Solo Ibu Kades di ruang sadayana. Mudah-mudahan Pak Kades biasa sasaran kali seorang sadayana. Oke, menjalankan roda pemerintahan sing amanah sareng sing dipasihan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Merupakan paminten sekadar informasi gimana didudukin ya sekadar nyepong HP kotor lenten nervous lagi sareng ibu-ibu mah lenten ya aura kasih ya simaan. Ibadah sebagai nalbikin kaitan tentang persoalan di KTP elektronik. Karasan ayah surat edaran di Distrik Kabupaten Bandung anu kahiji kanggo pelaksanaan pencetakan KTP elektronik yang dilakukan di kecamatan hanya diberikan bagi usia pemula atau baru rekam. Memang kanggo pelaksanaan pencetakan perekaman. Antaruana pencetakan KTP elektronik yang hilang atau rusak dan perubahan elemen status namanya pihak kawin kawin lagi tetapi cerai itu cerai lagi dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melalui booking katakanlah namanya online. Booking artian KTP elektronik melalui aplikasi sakedap biasa di-download aplikasinya kanggo pencetakan KTP elektronik. Anu katilu, antrian KTP elektronik melalui antrian aplikasi sakedap dibuka setiap hari Sabtu sareng Minggon waktosna tahun 8. Janten upami bade daftar online waktosna dibukana dinten Sabtu sareng Minggu. Janten di hari libur upami di hari kerja tidak menerima nomor antrian pamitnya. Rasa itu membaris di Twitter keras diri kayak isu hoak. Alasan kemarin yang nanti di Bukades sauna ya soal indah serangkinnya seperti sauna Bukades nah benarnya mau dibilang panyawatna senang aboa parah setruk tubika bengong dengan tugasan dan menyebarkan yang klarifikasi itu mangga biasa diwala ibu-ibu. Alhamdulillah kondisi Pak Kades sehat walafiat malahan tadi oke sehat ya rasa itu kami tenang biasa kadudukeun hapunten kirang lakuna pilih aya tariosan anu teros kana maneh ibu
Kades anu parantos bikin sambutan anak sareng panginten program-program anu aya di Desa Banjaran insyaallah menyusul kami informasinya melalui kali ini panginten piluanan kami Ayah Kades. Alhamdulillah Ayah Kades sehat. Sareng kali sami pecian alhamdulillah istirahat unggul ibunya. Sakali deui Ayah Kades alhamdulillah sehat piluanan di sadayana. Kangge acara nifalajenna acara pokok panginten tausiahna di Ibu Ustadzah Hela Kamilawati SPDI. Mangga ka ibu-ibu sayolikeun manamu ikhlas, sacara nu ikhlas ditumpu ditengket ditalkeun elmuna supados kami amalkeun urang kami diri pribadi keluarga oge sadayana. Kamu haji mangga dihaturanan. Ada yang itu mana di atas. Ibu-ibu parantos kabagian makalahna dan insyaallah saya pun waduh tercekap Taina dipakai aja dulu yang itu Taina tadi eta kanggo kawitna kanggo pangawasan nu kadua wis engke montok kopedi sok ditami deui. Ibu-ibu live di FB ya, insyaallah ke di FB dioper ka YouTube dengan ibu-ibu biasa nongol di YouTube. Hapunten ka bapak-bapak kapengkeran Pak Kades sareng reng-renganan. Mangga ibu tiasa dikawitan? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan hidayah serta inayahnya pagi ini menjelang siang kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Tiada lain yang kita harapkan, mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai ke tempat ini, sampai nanti pulang ke rumah kita masing-masing, mendapat catatan yang terbaik di hadapan Allah sebagai amalan sholihan, amalan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Satu kebanggaan bagi saya secara pribadi, pagi ini bisa berkumpul bersama dengan ibu-ibu yang aktivis Al-Hidayah. Termasuk di sini ada ibu ketuanya yaitu Bu Hajah Siti Habibah. Mudah-mudahan pertemuan kita semakin mengeratkan ya tali ukhuwah kita. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada Bapak Kades yang sedang sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan sembuh karena tadi sudah ada kabarnya tidak apa-apa cuma istirahat saja seperti itu. Dan Bapak Sekdes yang baru yang tadi sempat gemeteran katanya karena ibu-ibu auranya luar biasa. Alhamdulillah sudah bergabung juga dengan kita dengan reng-rengannya juga. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita di sini serta merta satu menjadi silaturahim, yang keduanya kita akan mencari ilmu, dan yang ketiganya kita memakmurkan rumah Allah yang pada hal ini adalah Masjid Al-Ikhlas Pintu Loji. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang akan dibahas di sini ibu-ibu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Karena kita baru saja melaksanakan hari ulang tahun
kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa Ibu? Yang ke-78 yang sudah dewasa, bahkan lebih dewasa ya. Tapi kita tentu ingin memaknai sejauh mana kemerdekaan itu di mata manusia, di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini ada orang yang ikut memeriahkan hari itu tetapi tidak tahu apa sih arti merdeka tersebut. Maka yang sehubungan dengan itu di sini ada judul yang cukup menarik adalah menjadi penduduk negeri yang baik ya. Bagaimana caranya kita menjadi penduduk negeri yang baik sehingga ketika ada perayaan hari ulang tahun kita memaknai dengan sangat bagaimana seharusnya kita menjadi penduduk di negeri ini ya. Kita akan mulai, ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang insya Allah akan memberikan pemahaman yang mendalam bagi kita sebagai bangsa Indonesia ya. Baik, yang pertama ada Al-Quran surat Ali Imran. Ibu-ibu saya ingatkan berkali-kali ada yang menyebut surat Al-Imran ya. Al itu bukan al biasa, beda dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ankabut, Al-A'raf dan yang lainnya. Kalau untuk hal ini adalah Ali, jadi kita sebut li-nya Ali Imran ya. Ali itu adalah satu kata yang memiliki arti keluarga. Jadi kalau Ali Imran itu artinya keluarga Imran. Kita suka berdoa di dalam tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Jadi Ali Muhammad keluarga Muhammad, ada Ali Imran keluarga Imran, ada Ali Ibrahim keluarga Ibrahim. Kalau Ali Ella keluarga Ella. Bu Ella kan punya keluarga juga. Cuman ada yang aneh, satu Ali Agrem, itu tuh ada ya. Jangan diartikan keluarga Agrem eta mah kueh bolong karesep urang eta mah beda lagi. Nah, di surat Ali Imran surat yang ketiga ayatnya 191 kita baca sama-sama ya. Pakai ta'ud, sudah ta'ud langsung ke ayatnya. Bismillah tidak perlu dibaca karena bismillah biasanya ada di awal surat, yaitu ayat ke-1. Kalau ini 191, kita loncat aja dari ta'ud ke ayatnya ya. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Garis bawahi mengingat Allah ya. Jadi di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan orang yang baik itu yang seperti apa. Karena tadi judulnya kita membahas menjadi penduduk negeri yang baik. Negeri yang baik pasti berpenduduk adalah orang-orang yang berbuat baik juga. Maka di sini disebut siapa orang yang baik itu adalah orang-orang yang mengingat Allah ya. Pertama mengingat Allah. Boleh tanya sama ibu-ibu senantiasa mengingat Allah? Sering hilapna, sering ingatna? Ya tergantung keadaan ibu-ibu ya. Kadang-kadang lupa sama Allah itu. Kalau lagi lupa bawaannya amak-amakan, itu lagi lupa sama Allah. Ibu-ibu suka amak-amakan? Dosa teh. Nah, itulah ya, dosa tapi sok dilakukeun wae. Ibu kukulutus dosa? Osok. Buah. Ibu aneh gitu itu ya. Makanya kalau disebut orang yang ingat kepada Allah, mungkin ibu-ibu ya kadang lupa, kadang ingat. Tapi yang terbaik itu adalah banyak ingatnya. Makanya di sini disebut ingatnya itu kapan? Satu sambil berdiri, Yang kedua duduk. Yang ketiga berbaring. Jadi ada 3 posisi, berdiri, duduk dan berbaring.
Ini yang dimaksud bukan ibu dikir kepada Allah bari gogoleran, bukan. Ya berdiri tos capek terus duduk, tos capek terus guling-gulingan, bukan begitu sih maksudnya. Jadi yang dimaksud berdiri, duduk dan berbaring itu tidak mengenal situasi. Kapanpun orang yang baik itu selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimah-kalimah dikir itu ada, Ibu. Kalimah dikir untuk orang yang sedang berbahagia, pasti yang muncul itu alhamdulillah. Ibu esok nyebatkan alhamdulillah. Sehari semalam berapa kali tuh? Udah dihitung heula ya. Nah, paling tidak wiridan itu 33 kali menyebut alhamdulillah kali 5 berarti 165 eta teh nyebat alhamdulillah hungkul. Tapi harus yang bagus menyebutkannya ya, karena itu ada artinya. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Tapi yang ibu-ibu yang rusuh kan bacaannya bukan begitu, jadi beda dulillah begitu ya. Sok itu. Jadi jangan dirusak oleh ucapan kita sendiri. Nah, alhamdulillah tidak dibaca hanya itu saja, kapanpun kita ya ada kita ingat bahwa alhamdulillah kita masih bisa makan gitu kan. Ibu saja barusan ketemu kan silih gabruk, batarema panangan, terus mengatakan ibu damang, jawabnya gimana? Alhamdulillah, titik we tong dipanjangkeun. Alhamdulillah ari awak mah deuleu cenah tong kitu. Naon teh alhamdulillah teh duit teu aya jangan gitu ya. Jadi kita jangan pilih-pilih kapan kita dzikir kepada Allah, berzikirlah. Karena ternyata orang yang banyak berzikir itu tidak mengenal situasi, maka dia itu termasuk orang yang baik. Dan ingin sekali penduduk Indonesia itu sama seperti itu semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, ibu-ibu tadi sambil berdiri, sambil duduk, maka diterjemahkan atau ditafsirkan dengan satu hadis Rasulullah. Di dalam hadis Rasul itu dinyatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah itu di setiap kehidupannya. Jadi yang disebut qiyamah wa qu'uda wa ala junubihim teh kapanpun kita menyebut nama Allah. Cuman dipernahkan kalau tadi lagi bahagia alhamdulillah, kalau lagi sakit muncul dzikir yang lain, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha. Pamibu nunjuk nyeri tuur, ada yang nyeri tuur sekarang? Ada. Nih kalau Bu Ella ngaji kemana saja, se-Jawa Barat ke Kurilingan tuh banyak sekali ibu yang kasusnya naon sakit lutut gak apa-apa ya. Eta teh naon Bu tadkiro, karena kita udah lama hidup di dunia. Jadi ku Allah da emu tantah tuur teh selain nu anjeun tapi nu kaula begitu. Makanya kita kalau ingat ya Allah terus ngadoa ke Allah ya. Tapi mudah-mudahan di pangaosan semuanya jadi sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu itu lagi sedih, kalau lagi bahagia tadi apa? Ibu melihat lautan lepas, ombaknya hebat-hebat. Ibu mengucap, Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, apapun ada itu. Jadi dikir-dikir itulah yang harus menghiasi kehidupan kita. Makanya orang yang baik di sini adalah orang yang setiap saat menyebut nama Allah dalam keadaan apapun, ya. Terus dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Garis bawah ibu, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Emang harus difikirkan? Harus. Orang yang beriman itu banyak berpikir, karena dia itu salut kepada Allah. Ya Allah, bagaimana mungkin itu ya, kita itu menciptakan langit selebar itu, seluas itu. Allah menciptakan langit sendiri, menciptakan bumi sendiri. Disebut di dalam Al-Quran sittata ayamin, 6 masa disebutnya. Dan yang paling kita salut, Allah tidak pernah dibantu bikin langit sendiri, bikin bumi sendiri, dan membuat negara Indonesia pun sendiri Allah itu. Terus ketika Allah mencurahkan air hujan untuk siapa? Untuk kita semua, untuk kita bisa hidup di sini, diamparkeun. Makanya bumi Indonesia itu sebenarnya dikenal saluruh dunia. Naon dikenal nate? Bumi tanah yang subur makmur gemah ripah lo cinawi. Jadi kita berpikir, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kita ditempatkan di bumi yang begini indahnya. Begitu banyak bangsa-bangsa yang ada sedunia itu pada tumplek ke Indonesia. Apa kata kekayaan di negara Indonesia? Kaya raya sih sebenarnya. Apapun ada di Indonesia itu. Jadi kalau Allah sudah memberikan negeri yang sebegini cantik, kita harus bagaimana nih sebagai penduduknya? Maka kita pertahankan, mencintai negeri kita sendiri dengan cara tidak boleh merusak di muka bumi ini. Begitu ya. Nah, ibu penciptaan langit dan bumi. Kalau ada orang tanya, air langit sabaraha lapis? Jawabannya 7. Nah, irakan itu
Enggak sih, kalau ke sana enggak, cuman kita tahu benar itu dalilnya di dalam Al-Qur'an. Tsummastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Dan Allah menciptakan langit, maka diciptakanlah langit itu 7, Masya Allah. Baru kelihatan yang mana langit yang terdekat kepada kita itu sudah demikian berdecak kagum kita itu. Bagaimana cara Allah mencorongkan panon poe, bagaimana cara Allah mencorongkan bulan, bagaimana cara Allah memperlihatkan bintang-bintang. Kita cuma bergumam subhanallah, maha suci Allah, ya. Jadi kalau kita mengingat Allah pasti kita takjub dan kita akan menambah keimanan. Jadi kita harus bagaimana tuh supaya kita diingat-ingat oleh Allah, supaya kita dicintai oleh Allah. Mau ibu-ibu dicintai Allah? Banget, maunya banget, karena cinta Allah itu luar biasa. Tapi Allah minta kiprah kita dulu. Kalau Allah ingin cinta kepada kita, orang terlebih dahulu mencintai Allah. Dengan cara apa? Melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Termasuk kita ngamumulai negeri kita sendiri. Itu adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah ibu, maka di ayat yang lainnya itu ada fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ponok ayatnya sakitu. Ibu-ibu meresep kanu ponok tanya. Resep kanu ponok. Fadkuruni adkurkum. Maka ingatlah kamu kepadaku, kata Allah itu. Adkurkum, pasti aku akan mengingatmu. Dan kita sekarang tumplek di masjid ini semuanya sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mangabo demikian juga bumi. Bumi juga kalau ditanya hari bumi sabara lapis bumi 7 oge iraha ngalian ke acan. Tapi dina hadis disebut, ya, dina hadis itu ada di bab gasab juga ini. Kata Rasulullah itu mantaqatta'a ardon shibron, ya. Barang siapa yang mengganggu tanah orang cuma shibron teh sajengkal, pan sok aya jalmi nu ngaganggu tanah batu Rasul. Dia tahu benar batasannya dia tuh di sini, malah ditambah 1 bata merah. Ada lebih dari 1 bata merah, maka ayeuna mah aya sakotak nu batur di aku kumanehna. Aya teh gitu. Gimana coba? Menurut hadis itu, maka Allah akan menggali 7 lapis tanah ke bawah. Maka ku Allah tasi tanahna bakal ditumpukeun dina pukuna kanana yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik, ya. Dengan hadis itu menunjukkan bahwa oh iya, ya, jadi bumi juga sama 7 lapis ke dalamnya. Nah, ini kasih sayang Allah. Untuk apa menciptakan langit dan bumi? Supaya kita hidup nyaman. Alhamdulillah diamparkeun tanah teh. Ibu sampai bisa duduk nyaman seperti ini karena Allah menciptakan tanah. Mun tanah tidak ada, orang rek hirup di mana coba? Bingung, ya. Pada dina cai teu bisa ngojai, ya kan? Bade ngilu ka manuk teu boga jangan. Jadi kita hidup di sini, makanya mau mulai tanah kelahiran itu jangan dirusak, begitu, ya. Maka ke bawahnya ada doa yang mereka ucapkan setiap saat itu, ya Tuhan kami, kata mereka yang selalu dzikir kepada Allah. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Jadi rasa takjub yang luar biasa, ya Allah, apapun yang Engkau ciptakan semuanya tidak ada yang sia-sia. Kalau kita pikir-pikir seperti itu kan, apalagi ibu-ibu udah orang masuk segala resepnya. Ibu tahu nggak tangka singkong? Tahu. Sok naon anu ibu teu seneng. Semua kan, hampir semua itu, ya. Ya daun sampenya pasti, wow, orang Sunda itu daun sampe, begitu kan. Sekarang lagi musim di TikTok itu, orang-orang yang lagi makan segala daun-daunan itu yang mentah-mentah sampai rauk-rauk, wah enak banget itu. Yang batang gedang saja itu dirauk-rauk seperti itu, ya. Karena mereka itu bikin konten yang menghasilkan uang, tapi gambaran bahwa ternyata ibu-ibu makan yang mentah-mentah itu adalah sehat, ya, kata orang yang ahlinya itu adalah sehat. Yang jelas manusia teh segala seneng, nyebutnya hek eta naon nu namina sampe coba. Waduh macam-macam itu dibikin comro, oke. Apa itu comro? Pencom di jero, ari misro, amis di jero, ai cireng, aci digoreng. Ibu mon kana bab patuangan teh sok resep ini. Seperti itu. Cuman sur Allah, masa iya sih manusia tidak ingat kepada Allah segitu banyaknya yang dimakan itu, ya. Itu sampai ka naon Bu judulna ge kadedemes, tau enggak kadedemes? Kadedemes tuh kulit sampe gitu kan, harusnya dibuanglah. Keur naon, keur doma ke. Ibu-ibu makanya kalau kita lagi masak itu atau menuju narukan daun sampe, hek ibu lihat dulu kanan kiri, takut ada doma gitu tak. Kenapa? Karena doma teh sok ngaberleng gitu tak. Nah, bari nyarios muncak orang sian orang eta dibeakeun nah gitu ya, seperti itu Bu.
Jadi banyak karumasa, makanya tadi ngomong ma khalaqta hadza batila. Apapun yang diciptakan Allah itu tidak ada sia-sia. Sampai babadotan saja, coba babadotan. Dikatakan itu adalah rumput. Iya sih, rumput liar. Karena kita tidak pernah menanam babadotan itu, tumbuh dengan sendirinya. Tapi ketika kita luka dulu di mana di kebun, kita tidak mengenal tensoplas kayak apa itu, tidak ada waktu itu. Etawa diparut gitu, didudut kemudian digayem teh diwasu-wasu acan. Pelok we kan oraheut meniset jauh saat. Ternyata kata dokter itu adalah mengandung antibiotik yang sangat besar. Lagi-lagi kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang Engkau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Tuh Ibu. Dan di negara Indonesia itu segala aya, bukan hanya tatangkalan ya. Ada tambang emasnya, ada apa-apanya gitu. Jadi lamun orang tengah jaga negara Indonesia ini bagaimana ceritanya? Cek Allah teh meni tidak banget syukur nikmat ke Allah teh. Padahal nonduk anu diciptakeun teh kedah disyukurkeun. Dan syukur itu diantaranya adalah ngamumule, ngajaga apa yang Allah berikan kepada kita gitu. Jadi orang yang ngamumule negerinya sendiri sebenarnya dialah orang yang ikut ibu memerdekakan negerinya sendiri ya. Karena di samping itu ada juga yang merusak, ayo Bu, merusak negeri ada. Ayo gawe dengan korupsi, we ngaruksak teu? Ngaruksak. Yang satu lagi malah mabok-mabokan, ngaruksak teu? Ngaruksak. Yang judi, yang bercinah, yang musyrik itu sebenarnya jadi bertolak belakang. Har geuning dikaitkeun kana agama mangait. Iya pasti. Karena manusia baru akan selamat hidupnya di dunia dan akhirat ketika dia menjalankan hidupnya dengan agama. Dan kita alhamdulillah sudah memiliki agama yang dijunjung tinggi oleh Allah bernama agama Islam. Pada tumaros ka ibu-ibu tasarolehah tacan. Jawabnya yang aman saja insya Allah ya. Karena kalau ibu menyebut Bu Ella baru tanya abdi masa desa Banjaran pangsolehahna eta dipengker enong auler pret cenah begitu ya. Siapa yang menjawab? Suaminya sendiri. Waduh, suaminya sendiri. Jadi artinya bohong cenah solehah kumaha pugu goreng adat. Nah, naudzubillahi min dzalik. Jadi intinya kita kesini mau apa? Mau memperbaiki diri. Apa yang diterangkan itu, oh iya, ini kekurangan saya, ini kekurangan saya, nanti akan diperbaiki. Dan insya Allah pulang dari sini iman ibu naik, hidayah juga naik. Amin ya Rabbal alamin ya. Mangga buka dituna. Nah, ada permintaan dari kita itu, Maha Suci Engkau. Kalau Allah disebut Maha Suci, Allah tidak pernah bersalah, ya kan? Allah itu tidak pernah bersalah. Naon salahna Allah coba? Kita dihidupkan, diberi nafas, diberi waktu, diberi harta, makanan, minuman, pakaian, semuanya ada fasilitas itu. Karena apa? Kebutuhan manusia itu lebih banyak daripada kabutuh makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ya. Ari hayam jeung manusia gaduh pangabutuh? Gaduh, ageng mana? Oh, manusia. Segala hayang manusia matuda. Ya tadi we contohna sampo dikitukeun, dikitukeun ya. Nasi coba. Ada ketika ditanya, "Mah tos tuang ya tak mah teh cenah keur teungeunah barang dahar ya teh." Teungeunah dahar nyai. Ieu mah teh keng kitu bilih teu damang naon atuh tadi kakara bubur we samangkong. Ha eta naon? Bubur samangkong. Eta we cenah kupat tahu sapiring. Oh ya, udah gitu ditambah apa bala-bala genep. Tambah lagi naon? Comro genep. Ah eta mah rewog sanes teu acan barang dahar. Jadi kalau kita seperti itu, saur Allah atau pantas manusia bersyukur itu, ya. Pantas bersyukur karena manusia itu seolah-olah menghabiskan nikmat Allah itu lebih daripada makhluk-makhluk yang lainnya, ya. Makanya orang seueur karumaos ya Allah, banyak kesalahan saya itu. Kadang salah ngomong. Pernah ibu salah nyarios? Pernah, sabaraha kali? Enggak kehitung. Salah nyarita pernah, salah melihat? Pernah. Naon teh salah melihat contohna? Ibu kedahna melong sing antep teh sing lami terus ditutup teh kacaroge kedahna teh. Ieu mah malah ka tukang ojek ditutup. Seperti itu. Sampai tukang ojek bari geus aduh geclek ka ditu geclek ka dieu. Kenapa ganteng sih soalnya Bu? Tukang ojek teh meuni kasepkeun tukang ojek jeung salaki abdi teh. Maka itu melongnya udah salah, oh salah melihat. Bahaya itu bahaya. Makanya tundukkan paningak itu teh Bu dina bab eta mah. Salah mendengar pernah?
Pernah. Berapa kali ibu ngadangukeun gunjingan gibah-gibah itu, baik nu dina televisi atau di kieuna. Kan ibu besok resep aya ngadangukeun teh ungut-ungutan. Eta teh kitu si emak teh. Ye, sugan teh kitu. Ye tah. Basa ibu keur kikituan teh eta teh keur salah mendengar. Padahal kalau ada orang lagi menggunjing itu jangan didengarkan seharusnya. Ngaleos bari pamit, ibu hapunten abdi nuju aya ka peryogian, sok leos tinggalkeun nu keur ngomongkeun batur teh. Ieu mah malah mangut-mangut dan seterusnya salah itu ya, banyak. Jadi karena kita banyak kesalahannya, maka ngadoa ke Allah teh, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia tadi, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Garis bawahi, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi kalau berdoanya minta dilindungi, nah itu harus nyambung dengan perilaku sadidintan, ya Bu ya. Ulah minta dilindungi, tapi kalakuan kemana-mana. Minta dilindungi itu berarti jauhkan segala sesuatu yang bikin Allah marah, gitu kan. Allah tekan sok nyarek naon, hei tong judi, sur Allah teh. Maka ketika orang melakukan judi, eta teh keur naon ngagugahkeun ka amak Allah Subhanahu wa taala. Ari ngadoa yang dijauhkeun tina neraka, ari kalakuan sadidinten bet ngalakukeun apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau sebaliknya, Gusti lindungi kami dari api neraka, ai salat tara. Gimana tuh judulnya? Kan salat teh hukumna teh wajib, salat 5 waktu teh, ya kan? Nah, ari wajib teh naon? Mayutabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu mendapat pahala jika dilakukan dan mendapat siksaan jika ditinggalkan. Terus kita boleh ibu-ibu berpikir, jangan-jangan bangsa Indonesia, orang Islam seueur keneh nu tara salatna daripada sok salat. Mungkin ya. Karena apa, Bu? Banyak memang ngaku Islam tapi henteu salat. Rek kumaha ngamomole negeri sendiri. Bagaimana mungkin kita menjadi orang-orang yang dijauhkan dari api neraka jika kita melakukan pelanggaran lagi. Ibu pernah melihat umat Islam menuju sasi Ramadan barang tuang siang-siang di pasar dan di jalan aya teh? Aya. Padahal ketika ditanya, wajib teh saum Ramadan teh? Wajib. Tapi mereka tidak melakukan semua itu. Jadi cek Allah jangan salahkan jika Allah menyiksa mereka yang tadi seolah-olah menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik ya. Paling tidak negeri Banjaran yang kita sekarang sedang menyebut-nyebut, tadi di absen ada 14 RW. Mudah-mudahan penduduk negeri Banjaran orangnya pameget yang istri soleh sareng soleha. Amin ya robbal alamin. Ya, dari para pemimpinnya sampai rakyatnya semuanya, karena harus balance. Anu soleh ulah pemimpinna wungkul, pemimpinna soleh yang dipimpinnya juga soleh, baru itu akan menjadi sesuatu banget di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ibu itu adalah ayat Al-Qur'an ya. Yang di belakang di bawah ada hadis ya. Hadisnya wallahi innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilallahi walaula anni uhrijtu minki ma kharajtu, katanya ya. Ini adalah bukti bahwa Rasulullah mencintai negerinya sendiri. Mun Rasul mencintai negeri sendiri berarti orang kedah nurutan, karena Rasul itu contoh bagi kita, ya kan? Disebut-sebut ayat Al-Qur'an teh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teman geus nyampak dina diri Rasulullah itu contoh yang baik bagi kita. Jadi kalau kita ingin selamat dunia akhirat, contoh atuh Rasulullah teh, ya. Karena kita janjinya sudah didahulukan. 2 kalimat syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa benar kita bersyahadat teh ulah hare-hare nu diucapkan 2 kalimat syahadat tapi sadidinten justru membelakangi Allah, membelakangi Rasulullah. Asa hariwang Allah bisa-bisa marah kepada penduduk negeri seperti itu. Ditita salat hararese, dicarek jinah ngadekul wae, ditita saum hararese, dicarek judi ngadekul bae. Apalagi sekarang perjinahan tuh udah di mana-mana, udah berbagai jenis. Kalau dulu seorang bapak dan seorang ibu henteu hariwang upami gaduh anak istri, nyobatna jeung istri, kumaha cek indungna tenang da sobatna ge istri, ya kan dulu mah ya. Punya anak laki-laki, nyobat jeung laki-laki, tenang da jeung pameget deui sobatna ge. Tapi untuk zaman akhir seperti ini tidak ada yang tenang. Karena ternyata eta budak nu sosobatan 2 teh istri jeung istri ternyata punya penyakit lesbi. Istri bogoh ka istri. Yang satu lagi gay, pameget bogoh ka
pamagat, maka muncullah istilah LGBT. Sudah banyak merambah di negeri Indonesia ini. Ya Allah, kurang doakan. Mudah-mudahan mereka itu enggak dipasihan hidayah oleh Allah ya. Tinggalkan itu semua karena zina itu adalah kana fahisyata wa sa'a sabila. Zina itu adalah dosa yang paling besar dan sangat jelek manusia kalau menempuh jalan yang tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti kita ibu dan bapak sekarang harus ekstra. Gaduh sobat pamagat ekstra, gaduh sobat istri ekstra, sobat istri ka pamagat pun ekstra. Kenapa? Karena akhir zaman yang sudah dinyatakan di dalam hadis Rasul, semakin banyak orang yang salahnya, semakin sedikit orang yang solehnya. Makin banyak orang yang durhakanya, semakin sedikit orang yang taatnya. Jadi mudah-mudahan kita terus ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kecintaan Rasulullah kepada negerinya sendiri, apa negeri sendiri itu? Karena Rasul dilahirkan di mana? Rasul dilahirkan sanes di Gerang Doko, sanes di pintu loji PLO, bukan ya, bukan juga di Sasak Dua, tapi di negeri Mekah, masya Allah ya. Di Mekah Rasul teh dilahirkan anak. Betapa cinta ke Mekah itu ya. Apalagi Mekah itu adalah negeri nomor 1, kota nomor 1 yang ada di dunia. Masjidnya saja beda. Coba dangukan ke ibu-ibu. Kalau seseorang sholat di Masjid Al-Ikhlas 1 kali, pahalanya 1 kali pahalanya. Tapi kalau orang lagi umroh ke sana, lagi ibadah haji terus sholat di Masjidil Haram, maka ganjarannya teh 100.000 tikleun sholat di Masjid Al-Ikhlas. Masya Allah. Luar biasa ya Bu ya. Masjid yang mana lagi? Masjid mana we? Bade Masjid Istiqlal, bade Masjid Al-Jabar tuh yang terkenal di Bandung, bade Masjid Aeril yang sedang di Bandung sekarang di sana. Anggar ibu-ibu kecuali di Masjid Madinah. Madinah juga punya keistimewaan. Kalau di Masjid Madinah mah orang sholat teh sakali sami sareng 100 tikleun. 100 1000 tikleun masjid di sholat di masjid dia 1000 tikleun. Kalau di Masjidil Haram 100.000 tikleun. Itu bedanya. Makanya kalau lagi umroh, ibu-ibu teh ban we salat teh yang di masjid teras, kenapa kapan lagi coba? Kan kaditu teh mahal. Ibu-ibu teh jika urang indit ka Masjid Al-Ikhlas kapan pun bisa, tapi ke sana kedah aya heula ongkos dan seterusnya. Makanya mumpung umroh, mumpung ibadah haji sok yang banyak salat di masjid itu, kan begitu ya. Nah, Rasulullah sangat cinta kepada Mekah, makanya digambarkan di hadis nu ieu. Demi Allah tuh, anggo sumpah demi Allah. Ibu kantos sumpah demi Allah? Kantos tuh sumpah demi Allah. Kantos? Boleh nggak umat Islam sumpah begitu? Boleh, tapi sumpahnya untuk sumpah yang berat. Ketika ibu naon dituding maling misalnya, ibu dituding mau, padahal ibu tidak mau, sok katakan kepada mereka, demi Allah aku tidak mencuri gitu, ya. Atau nabi dituding berzina, demi Allah abdi tidak berzina. Nah itu untuk sumpah yang berat-berat. Ayo sumpah yang sedikit mah yang ringan, insya Allah cekak. Ibu di antasnya ngawas di Masjid PLO dinten Salasa bla 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 bla, insya Allah abdi dongkap. Nah, cekap gitu ieu mah demi Allah abdi bade dongkap. Nah, berat-berat teuing nya. Jadi seperti itu. Jadi dibagi-bagi. Tapi sumpah insya Allah pun sama, harus ditepati ketika kita mampu ya. Jangan karena abdi mah teu dongkap ka ulama teh da wios datos insya Allah ilhar. Nah insya Allah teh naon kitu hartosna. Nah ini Rasulullah demi Allah, artinya minta perhatian bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul itu adalah sesuatu yang sangat baiknya. Demi Allah, sesungguhnya kamu kota Mekah ya. Jadi bicara kepada kota Mekah dia itu. Demi Allah, sesungguhnya kamu wahai kota Mekah adalah sebaik-baiknya tanah Allah. Benar adanya. Makanya disebut lagi tanah suci. Ari PLO tanah naon? Tong disebut tanah jeblok, tong disebut tanah kotor. Pokoknya tanah suci itu diberikan nama itu dari Allah kepada naon? Kepada kota Mekah, ke kota Mekah ya. Nah, sesungguhnya kamu kota Mekah adalah sebaik-baiknya tanah Allah dan tanah yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya aku tidak diusir darimu, Rasul teh, niscaya aku tidak akan keluar darimu. Jadi Rasul itu terpaksa meninggalkan Mekah itu kenapa? Karena diusir atau diganggu kusahaku kafir Quraisy. Apalagi setelah paman Abi Thalib tidak ada ya. Kemudian Siti Khadijah meninggal, maka si kafir Quraisy mengganggu kepada Rasulullah. Rasul tidak sanggup menghadapi mereka, maka disuruh pindah oleh Allah. Ke mana pindahna? Ke Madinah.
Tapi setelah ada Rasul di sana, wah Islam berkembang pesat di sana. Maka dua kota itu adalah kota yang disinggahi oleh Rasul, Mekah dan Madinah. Makanya kita ketika umroh dan ibadah haji kan napak lacak ibu-ibu, ini tempat, ini Gua Hiro, ini Jabal Sur, ini Jabal Nur, ini Jabal Rahmah, semua dipapai ke orang. Karena itu adalah tempat-tempat yang dulu diziarahi oleh Rasul dan para sahabat ya, seperti itu. Mangga buka palihana pada ayat juga, ayat surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-56. Kita baca lagi tapi langsung ke ayatnya ya, mangga. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Nah, ibu garis bawahi. Jadi penduduk negeri yang baik yang bagaimana? Yang tidak membuat kerusakan di mana dia tinggal. Itu yang disebut negeri itu bisa yang paling cakupannya banyak, yaitu sanegara, disebut Indonesia. Turun ke bawah ada provinsi ya yang dipimpin oleh gubernur. Turun lagi ke bawah ada kota dipimpin oleh wali kota, ada kabupaten dipimpin oleh bupati. Turun lagi ke bawah ada kecamatan dipimpin oleh camat. Turun lagi ke desa atau kelurahan, ada Pak Desa, ada Pak Lurah, kepala desa dan lurah. Nah sudah itu turun lagi ke RW, turun lagi ke RT, dan lingkup yang paling kecil adalah rumah tangga kita. Saha nu kedah saya teh no cicing di daerah, no cicing di bumina sendiri, yang cicing di provinsi, semua harus pada baik ya. Jadi kalau dari rumah-rumah itu muncul orang-orang yang hebat, suami-suami yang hebat, istri-istri yang hebat, anak-anak generasi penerus yang hebat, maka insya Allah tah negara teh bakal harum mawangi karena terdiri dari penduduk-penduduk yang luar biasa. Kita jangan memikirkan orang lain. Orang ibda binafsika, mulai dengan diri kita. Sok en mah beberes di rumah tangga, ieu mangan beuki kolot dengan beuki pasea, we teteh suami istri teh. Sok aya nu pasea suami istri ngosok. Terus pabaeud-baeud, nu panghebatna ngabaeudanana saha tah? Suamina istrina. Nah, di akunya. Jadi lamun baeud teh istri mah lami, carogena geus noea, carogena geus naros, anggar we judat-jedat. Ya banyak teu. Tapi bingung taker ngabaeudan ka carogena bade ka pangaosan, rada bingung ari ongkos teu aya, tah kakana manehna. Lumah lameh deui Bapak hapunten abdi bade mios ka mana ka pintu loji. Ini sok bade mios masuk. Sing salamat di jalan sing lancar sok bade mios mah. Mohon abdi bade ka pangaosan. Nya sok bade angkat makadios. Didoakeun nya ku bapaknya, zawadakallahu laka, toda bla 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 bla. Tos kitu teh mohon bapak atuh abdinya bade mios. Nya jeung bade mios. Ngada abdi teu gaduh artos minta duit atuh kitu. Nah, seperti itu. Jadi jangan begitu, kalau ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Aya nu kitu di dia? Ada mun aya ge moal ngacung ka era-eranya seperti itu. Masya Allah ya. Nah, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Berbuat kerusakan apa ke aya di palihanapna? Naon ngaruksak teh seperti apa? Ngaruksak ku kalakuan sorangan ini tadi seperti orang yang melakukan pelanggaran dari Allah dan Rasul, itu sebenarnya dia sedang nyoret-nyoret negerinya sendiri. Kita kan pernah ya dikenal di dunia, tapi dikenal teh nu awona. Karena ada orang yang menjinahi berpuluh-puluh wanita. Dari mana? Dari Indonesia. Disebarkan ke sadunya, ibu-ibu saha nu wirangna urang sadayana. Kenapa orang-orang berpikir kok ada ya orang yang seperti itu, ibu-ibu? Jadi dikenal di mana-mana. Ada pembunuh juga dan seterusnya. Berarti orang yang sedang melakukan keburukan, dia sedang merusak negerinya sendiri. Berarti benar keimanan, ketakwaan, ya petunjuk itu tidak bisa dilepaskan dengan judul menjadi penduduk negeri yang baik, ya. Nah, ibu jangan merusak katanya setelah diciptakan dengan baik. Sing atuh kedah izin Allah itu menata dunia sedemikian cantik. Kumaha Allah membentangkan langit dengan bintang-bintangnya. Sampai hari ini kita tidak bisa menghitung berapa bintang yang diciptakan oleh Allah. Menurut ahlinya, kalau bintang yang kita lihat yang terdepan di sini, katanya misalnya aya bintang teh 1 juta. Terus eta si langit disingkap, maka di langit kedua 1 juta kali 2. Jadi berapa? 2 juta isi bintangnya teh. Disingkapkan lagi, maka 2 juta kali 2 jadi berapa? 4 juta terus saja begitu.
Jadi semakin ke sana semakin banyak bintang-bintang yang diciptakan oleh Allah. Sementara Bu kelihatan kecil, kelap-kelip, hampir tidak kelihatan. Padahal ternyata bintang itu ukurannya jauh lebih besar daripada matahari. Masya Allahnya. Jadi Allah tentu nyiptakan lagi gitu. Piraku orang rek nyieun karuksakan di muka bumi ini, Bu. Nanti kalau kita membuat kerusakan Allah jadi marah, maka dihancurkanlah muka bumi ini. Yang bernama kiamat kubro itu adalah ketika Allah sudah marah besar karena penghuni dunia sudah cek bahasa barudak mastos araredan hese dieureunkeunana. Maka cek Allah buat apa bumi dipertahankan teh sok kiamat kubro, maka akhirnya dirusaklah tuh matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, cai muda ti laut teh, dan jadilah kiamat kubro, mayat bergelimpangan di mana-mana karena cek Allah sudah beres nih dunia akan masuk ke negara yang disebut akhirat. Nah itu Bu ya. Nah kita harus berakhir dengan baik yang disebut husnul khotimah, jangan suul khotimah ya. Makanya mengabu perbaiki diri di setiap saat ya. Sering ayat di majlis taklim, sering baca Al-Quran, sering mendengar pengajian, insya Allah hati kita akan lembut adanya, insya Allah ya. Nah tadi jangan dirusak karena sudah ditata dengan baik. Berdoalah, tabu ada perintah. Berdoalah kepadanya, tuh Bu. Jadi orang hirup tidak cukup makan, minum, ibu-ibu. Kemudian ini itu, tapi berdoa pasti. Kenapa? Karena disebut di dalam hadis Rasul, ad-doa'u mukhul ibadati. Berdoa itu adalah pokoknya ibadah. Besok ibu berdoa? Apakah setiap doa ibu diijabah? Aya nu dijabah, aya nu henteu. Bonya, ibu jangan seperti ini, Bu Ella. Saya itu sudah berusaha berdoa terus, tapi kenapa ya kok tidak dikabul juga? Allah itu gimana sih? Ongkoh milarang ngadoa, tapi abdi teu dijabah wae. Kade teu kenging ngalepatkeun Allah. Allah itu mengijabah doa seseorang akan dikaitkan dengan amalannya masing-masing. Sejauh mana amalannya yang baik dipercepat dikabulkannya, tapi amalannya jelek diperlambat. Tapi baik yang cepat, baik yang lambat. Ketika ibu berdoa, ya Allah, bla bla bla, ibu terus gana kotret ganjaranana dari berdoanya saja. Tinggal ibu menunggu ijabahnya. Kadang dugikeun ka maot teu diijabah, cek Allah ngahaja supaya anjeun ke ditamplokeun di mana di surga. Tah, ieu doa nu teu diijabah baheula, tah, bro sadayana dari Allah itu ya. Makanya ibu ngadoa we kan dijabah nama ilaha. Seiring dengan itu ibu perbaiki diri, ulang ngadoa we haben ka Allah. Ari Allah menta ku urang teu ditedunan. Apa pamenta Allah teh? Mi orang salat atuh. Padahal salat itu untungnya buat siapa? Ya buat kita atuh. Lamun sadunya teh aya anu salat saurang-urang acan Allah rugi teh? Tidak pernah, cek Allah. Allah tetap menjadi raja di atas raja. Allah tetap menjadi maha kaya. Allah tetap menjadi maha mengetahui. Da eta we namina geus seueur teh sadayana 89 namina teh. Ibu apa saberiji? Tah duka eta tanya. Alhamdulillah Bu Ella en mah aya kamajengan abdi teh cenah kawit nama 2 apa teh kapungkur mah Ar-Rahman jeung Ar-Rahim aya mah tos aya tambihna sabaraha 3 heuleuh sugan teh sabaraha nami teh efek dengan hiji nami. Maka ibu-ibunya tuh berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Garis bawahi rasa takut. Ibu penting ibu takut dengan Allah teh nya. Aya bade sieun teh ku Allah lain sieun ku juri. Aya kana ibu-ibu di dieu nu sieun ku juri. Aneh ibu mah sieun ku jurig, emang jurig da aya kitu tuh nya. No aya teh jin dina Qur'an oge jin, malaikat, manusia, tatangkalan, sasatoan, binatang yang terbang, binatang yang merayap dengan perutnya, binatang yang ngojay ada. Ai jurig mana teu aya sok dina ayat naon? Innallaha khalaqal jurigo. Aya teu aya? Teu aya. Wal focongo aya? Teu aya. Wasundel bolongo aya? Teu aya. Wal kuntilanaqo aya? Teu aya. Terakhir waktu yula aya teu aya? Teu. Jadi mun dina Al-Qur'an teh anu kitu tong diageng-agengkeun. Upami jami sieun ku hal-hal nu teu peryogi engke bisa-bisa ngagubrag kana kamusyrikan. Ari musyrik teh dosa nu kacida pisan ageungna ya. Maka malam Jumaah nyuguh tuh nganggo kemenyan, nyayogikeun roti, sareng kekembangan, bade nyuguh ka saha teh? Ka emah. Emahna saha? Teuing, emahna teh nyebonya Sur Allah bukannya mengaku la ilaha illallah, bukannya mengakunya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, naprak-prakan juga gitu atuh ya, jangan. Menyembah kuburan, nah maka disembah kuburan. Pedah nu dikuburna ulama besar dulu baheula
nuju aya kita boleh bertawasul. Wahai usadah, wahai ustad, abdi teh nuju gaduh pun anak teu damang. Pidoana we mugia sing didamangkeun mangga. Upami nuju aya keneh ulamana. Ketika ulama tidak ada, dikuburlah. Terus ibu sumping ke kuburan anak, kamu nyembah, itu namanya musyrik sama ya. Jadi nuju ngalanggar naon? Ngalanggar nu tadi la ilaha illallah. Ziarah kubur boleh? Boleh. Ziarah kubur jangan hanya kepada para ulama. Ziarah kubur mah kadinya tiasa takan ucapkan. Nah, naon doa eta we assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wa muslimina wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ibu-ibu, berkasih sayang dengan mereka, bukan kita yang meminta dari mereka, tapi kita yang memberi. Leres tak? Ai jamin notos maut dipentaan kumaha teu kahartosnya. Di sana ulama besar, wahai ulama, wahai nabi, sampai ke nabi saja. Wahai nabi, berilah saya anu eta teh nuju musyrik, nuju selingkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nu dipentaan mah kedahna Allah. Makanya tadi berdoa kepada Allah. Orang yang sudah mati apalagi. Ka indung kada ibu bilih hilap, kedepruk dina pajaratan ibu teh mah, abdi teh kuku naonnya miskin wae ieu teh hirup teh. Mah doakeun abdi sing beunghar, ti balik eta teh nya. Mun ngajawab mah ceuk si emak, nah nyai kalau kamenta emak bere ku nyai, gitu kan kadang-kadang ya. Jadi ibadah itu harus ada ilmu. Kita ziarah kubur diperbolehkan oleh Rasulullah kepada siapapun. Karena ketika kamu berziarah kubur, kamu itu akan mengingat bahwa kita nanti akan maut jika gitu. Ingat bahwa mati itu akan ada dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi teu kenging mentana naon tina kuburan eta teh. Kuburan siapapun itu, ya. Sampai ke kuburan Rasul. Manusia yang paling hebat siapa? Rasulullah. Tapi ketika kuburannya dipentas sama bahwa kita sudah berbuat syirik. Ari syirik teh dosa yang sangat besar. Ya dina hadisna. Man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan naro. Barang siapa yang ketika matinya membawa rasa syirik musyrik yang tadi dakhalan naro, maka dia wajib masuk ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi bertolak belakang atau dengan doa yang tadi, aidina doa faqina adzabannar, jauhkan kami dari siksaan api neraka, tapi perilaku justru ngagebruskeun diri orang karena neraka. Naudzubillah ya. Nah, seperti itu jadi kita memahami Islam dengan baik supaya kita selamat dunia dan akhirat ya, seperti itu. Mangga ibu-ibu tadi penuh rasa takut kepada Allah dan penuh harap. Jadi nyuhunkeun dijabah teh tadinya, sesungguhnya rahmat Allah, rahmat garis bawahi apa artinya rahmat? Kanyaan. Ibu-ibu peryogi kok kanyaan ti Allah? Pisan mau sekali dipikanya ku Allah, dirahmati judulnya teh ya. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat tuh. Kepada siapa dekatnya teh? Kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi mudah-mudahan kita selalu bisa berbuat kebaikan dimanapun kapanpun. Amin ya Rabbal alamin. Mangga buka handap aya hadis digurudukeunnya karena saya itu mau ke pesantren lagi sekarang. Jadi na jadi pesantren nyela ka pesantren deui, ke ngaos deui, tak ka pesantren deui kikituan nya da mana teh. Mangga ibu-ibu. Di sini ada pendek ya, ittaqul malainat salasata. Pantadita digembar-gembor jangan membuat kerusakan, gitu kan? Harus menjadi penduduk negeri yang baik. Tak kerusakan teh naon hiji-hijina aya di antawis hadis ieu. Ittaqul malainat salasata. Al-baroza fil mawaridi wa qari'atit tariqi wabdilli. Waspadalah terhadap 3 hal, garis bawahi. Waspadalah teh maksudna tebihan ku arannya naon 3 perkara. Jadi 3 perkara itu harus dijauhi oleh kita. Apa itu? Mohon maaf, kotoran yang dibuang di sumber air bersih. Ya Bu ya. Ieu teh ibu kanggo ngamumule negeri teh. Oh, jadi dina hadisna kitos aya membuang kotoran dina naon? Dina apa ada hilir ada naon bae jadi teh? Girang. Aya hilir aya girang. Tah aya cai ngocor, ibu. Cai itu dibutuhkan oleh orang-orang. Tiba-tiba ada orang yang jahil membuang kotoran di girangnya itu. Maka kotoran itu jadi ke mana? Jadi kemana-mana kan, ibu-ibu. Maka kotoran yang tadi ibu-ibu sadana digunakan oleh yang lain, maka jelema eta keur ngaguna sika dadamelan Allah Subhanahu wa taala.
sedang merusak muka bumi ini. Jadi ciptakan kebersihan, imam membuang kotoran, apapun itu, anu teu layak dibuang di dinya atau si cai itu jadi kacana kotor. Maka yang disebut lingkungan hidup kan sekarang harus dijaga, ibu-ibu. Sekalipun kita banyak kecewa ya katanya. Sim kuring mah dasarnya seorang Banjaran. Pun lanceuk sok ngadongeng ibu ta, walungan ieu teh kapungkur mah wah heran ngagenclang leres teh Bu, walungan yang di sini. Jadi orang-orang itu bisa cuci piring di situ loh. Bisa nyeuseut di dinya, ngebak ke didinya. Karena heran ngagenclang ti mamana ka dinya saona teh. Terus pepelakan ngemplo, jukut-jukut teraman. Ari ayeuna sok urang toong eta jembatan, toong eta walungan. Masih kena herang seperti itu. Astagfirullahaladzim. Tah, eta teh Bu tabrakan dengan hadis yang ini sih sebenarnya. Karena sekarang orang-orang berpikirnya babari hirup caket walungan, buang aja kotoran ke situ. Gitu kan emang seseorang yang motek. Maka kita pas melihat ya Allah tiap hari kita teh kacanak angin ke mana-mana, berarti polusi di mana-mana. Ternyata dina hadis nama omat apan judona gerek jadi penduduk negeri yang baik. Paling tidak misi caket walungan segala dibuang ke walungan atuh. Sok ibu sim kuring menuju papa gitu kan. Jo lempang bade ka ditu ditinggali Allah. Eta dari rumah yang dekat barangkali atau apa ngagunu ke ibu naon eta sampah di mana di walungan leres teh Bu. Nah sok cobi gara ini sudah tidak sayang kepada negerinya sendiri. Aduh kumaha eta kajadianana ibu-ibu. Jadi dipalitkeun lah sampah dari dirinya dan dia tidak berpikir di mana nyangkutna eta sampah teh. Siapa yang rugi? Akhirnya jadi banjir bandang kayak jadi apa? Itu gara-gara orang sembarangan membuang sampah. Ya banyak. Nah kalau ibu-ibu yang aktif di desa kan di PKK itu kan dibahas terus-terusan itu ya. Karena apa? Untuk tadi dalam rangka ini loh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan itu termasuk yang tadi. Setiap saat malah ibu-ibu merasakan merdeka itu supaya orang-orang merdeka dari apa? Dari keterpurukan penyakit yang tersebar di mana-mana karena sembarangan membuang sampah dan seterusnya ya. Satu itu Bu. Yang kedua yang tidak boleh itu apa katanya? Nah, di jalanan tempat orang-orang lewat. Orang-orang lewat di jalanan tahu ini teh jalan hirup lung naon we ibu. Cangkang naon paling tidak cangkang cau ai sorodot kubra. Manehna kakak susurian itu si ibu ngagedebut meni sadanang karagrag ibu padahal dia yang membuang naon kulit pisang dengan sembarangan cilaka paling tidak seperti itu. Apalagi tadi kotoran atau ibu-ibu naolah cucuk-cucuk atau beling atau apa apalagi itu ya. Karena kan dina Islaman dibalik sodako itu banyak sekali bagi umat Islam itu. Termasuk ada sodako yang paling kecil diantaranya ibu nuju apa ya cucuk ku ibu dicanak dikasih sikeun maka itu adalah sodako ya. Jadi ternyata menjaga negeri kita bisa dengan ringan seperti itu. Negeri kita aja, negeri RT, negeri RW jaga oleh semuanya. Kan seperti itu. Ulah sampah kemana-mana. Terus kadang-kadang ngalungkeun sampah karena kebon batur. Aya nu kitu? Allah, ibu-ibu. Nah disangka Allah tidak ada. Padahal di Al-Quran wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah itu tidak pernah lengah ya. Tidak pernah lengah dari apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi nu dilakukan ke orang Allah teh aya ningali. Basirun maha melihat, samiun maha mendengar, alimun maha mengetahui. Tapi manusia ketika berbuat salah seperti lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat ya malaikat? Ada yang setiap saat mendampingi kita malaikat saha namanya? Raqib. Naon? Iya Raqib Atid sanes Malik jeung Ridwan ke eta mah di akhirat ya. Raqib Atid anu aya di sebelah kanan kita Raqib, sebelah kiri Atid. Jadi nu saya dicatatkeun ku Raqib, nu awan dicatatkeun ku Atid. Dan nanti tinggal dibuka aja itu kitab catatan di yaumil akhir tuh. Lihat, catatan kamu tuh begini tuh ketika hidup di dunia. Bubray ditinggal ditepikeun ka anu ngajerit, ibu-ibu tarik cek manehna ya Allah. Kok itu menikah apik-apik teuing kasalahan abdi nu alit dia menikah aya. Iya karena Allah Maha mengetahui. Nah, sebelum kita diberikan catatan yang buruk nanti naudzubillah dari sekarang orang omean. Catatan kehidupan kita tuh harus mulus kepada Allah, mulus kepada tetangga dan kepada masyarakat tentunya ya. Maka itu nu kaduanya tekenging micen di jalanan. Yang ketiga dan di tempat mereka berteduh ya. Ada kalanya tempat-tempat yang mereka ibu-ibu lagi panas menterang-mentering ngiuhan heula. Nah, di tempat ngiuhan heplek weh nyimpen naon gitu nu kotor-kotor. Maka itu dicatatnya dosa besar bagi orang yang seperti itu. Justru harus dilingkungi. Jadi hadis ini menerangkan tentang menjaga lingkungan yang baik. Jadi yang tadi penduduk negeri yang baik akan ices karena hal-hal yang seperti ini. Tidak melakukan kesalahan-kesalahan ya.
Ibu di sini ada hadis di bawah, tapi mau diawas hadisnya langsung artinya aja ya, di belakang dibalikan. Ini juga sama, masih menjaga lingkungan hidup ya. Artinya hindarilah nongkrong di jalan. Punten. Sok nongkrong teh bapak-bapak, ibu-ibu. Ini ada bapak-bapak, bapak-bapak gimana? Ya bapak-bapak, ya ibu-ibu gesok aya nongkrong di jalan ya. Apa itu nggak boleh? Boleh-boleh saja sih ya. Tapi jangan sampai orang lain baca Quran di rumah ya nongkrong melulu ya. Jejentrengan, ngobrol yang tidak pararugu. Coba atuh waktu perhatikan, kan kita sudah hafal dalilnya wal asri. Apa kene eta? Apa? Perhatikan waktu ya. Waktu nongkrong ada, tapi nongkrongnya yang bermanfaat ya. Nah di sini Rasulullah atau da pamimpin umat sadunya cek parebasana, maka ku Rasul itu diwanti-wanti, hindarilah nongkrong di jalan. Ini kepada para sahabat ya, dikatakan oleh Rasul kepada para sahabat. Lalu mereka berkata, sahabat kami tidak dapat meninggalkannya karena itu tempat kami berbincang-bincang. Jadi mereka tuh menyanggah dulu. Rasul, maaf ya, nggak bisa kayaknya meninggalkan tempat itu karena di tempat itu kami berbincang-bincang. Rasul itu kan orangnya sangat bijaksana. Mun urang mah teu ulah, pokoknya ulah cek aing ulah tante kitu Rasul mah. Tapi Rasul juga memberi lagi kata-kata begini. Nabi bersabda, kalau kalian enggan meninggalkan tongkrongan di pinggir jalan, maka tunaikanlah hak-hak jalan. Nah, hak-hak jalan garis bawahi. Jadi kalau kalian harus tetap di sana, maka perhatikan hak-hak jalan. Naon hak jalan teh ya? Di situ sahabat lalu bertanya, apa hak jalan itu? Rasul, kalau kami sekarang diperbolehkan, berarti kami harus mengetahui dong apa hak jalan itu. Maka Rasul menjawab. Beliau menjawab, satu, hak jalan itu adalah menundukkan pandangan. Ya, jadi kalau ada bapak-bapak lagi nongkrong di sisi jalan nu ngalangkung anu bahenol nerkom, tahu bahenol nerkom? Eplok cenolna kaditu kadieunya, maka bapak ketika melihat, aduh ini perempuan yang lewat tapi kabitaeun, bapak entong ningali terus engat tungkul. Nah begitu kan sok aya bapak-bapak nu bangun hek dicetrakan disuitan, hei neng kan sakitu kan, atau apa-apa ka bapak-bapak nu cudihin nu kitu teh, bapak-bapak ieu mah teu balalagur insyaallah sadena oge ya. Ada kan yang seperti itu, sok bade nongkrong di jalan tapi hak jalan perhatikan. Ada orang yang lewat, jangan diganggu ya, jangan diganggu, maka tundukkan pandangan itu. Makanya ibu-ibu jangan membagi dosa kepada para laki-laki, tutup aurat itu dengan baik ya. Istri yang baik itu adalah menutup auratnya tiluhur sausap rambut dengan ketomenya. Kahanap sahibas dampa dengan tuh apa kana roromeheun nanya. Buah-buah garaduh roromeheun jadi ditutup ya semua. Kenapa ibu-ibu dengan seperti itu kata Rasul, kata Allah. Nah itu caranya Allah sedang menjaga kalian. Jadi istri-istri yang menutup aurat dengan baik itu sedang dijaga kehormatannya oleh Allah. Sehingga mereka dikenal, oh ini ya muslimah yang baik itu. Makanya teu katingali sakedik oge si awakna. Alhamdulillah Bu Ella da abdi mah kanal eta nage kayana oge. Boleh jadi kanal kayana tapi nyetak kana awakna. Sama itu juga tidak menutup aurat. Ibu-ibu teras ibu-ibu teu nganggo anu nyetak teh ge kitu. Epek teh aya beberhilan ge 8 tingkatan gitu. 1 2 3 4 5. Maka pas orang ningali ya Allah seperti itu juga. Coba kalau ibu pakai yang longgar nyaman juga, tidak dilihat oleh orang lain karena orang yang melihatnya jadi dosa melihat tubuh ibu seperti itu. Ya Bu ya. Makanya ibu-ibu identik dengan pakaian olahraga mangga tapi rada longgaran gitu ya. Ulah duikeun ka ibu jaba olahragana teh di alun-alun eta tukang channel oloh mata simut tuh. Kenapa? Karena melihat tubuh ibu yang menggiurkannya sampai seperti itu ya. Nah di dosa teh Bu seperti itu, di jalan teh banyak pidosaeun. Kamu istrina, kamu pamagetna sama. Kalau tidak saling menjaga tentunya bakal ngagubrag kana pidosaeun ya. 1 menundukkan pandangan. 2 menahan diri dari bahaya. Pan di jalan mah seueur pipasehan ibu-ibu. Sok leres teu. Seueur pipasehan upami teu bisa-bisa nahan mah wah ibu-ibu. Kemarin saya ngaji di sebuah daerah di Cangkuang ya. Biasanya ibu-ibu yang hadir itu 75 orang, tapi waktu itu yang hadir cuma 37 orang.
Ya ditanyalah, Ustad nah ya nu sumping asa sakediknya. Mohon Ustad punten pisan nuju nararong ton Agustusan cenah begitu. Oh iya enggak apa-apalah. Enggak apa-apa saayana we. Padahal simkuring teh naroskeun bilih bade libur heula we. Jangan libur hadir we hadir. Teh satengahna nu sumping teh. Tapi akhirnya ngobrol Ustad teh tuh ibunya ampun jalmi cenah. Nuju judulna teh nuju ngareah-reah hari kemerdekaan RI. Tapi kenapa mereka garlut ibu? Garlut di daerah itu tuh loh, gelut kumaha duh katina naon masalahna ini hampir siga tawuran ibu antara RW dengan RW eta teh dina mangsakeun ngarayakeun hari raya ya hari ulang tahun. Jadi simkuring berpikir jangan-jangan mereka tidak mengerti apa arti merdeka itu sih ya. Maka keur kitu wae pasea ibu-ibu ternyata selidik punya selidik mereka sebelum karnaval sebelum ngabring itu maka para pamengget teh ngaleueut arak heula. Pantas atuh. Karena orang yang sedang mabok seperti itu, dia sedang lupa kepada Tuhannya, lupa kepada malaikat, lupa ke dalam kehidupan, lupa kepada akhirat. Jadi akhirnya naon dilakukan teh sakahayangna we seperti itu. Tah, jangan sampai ibu judulna urang menjadi penduduk negeri yang baik, ari kalakuan juga kitu. Ada yang sudah berumah tangga juga ditinggali ku istrina, ditinggali ku putrana, kacau itu rumah tangga. Jadi pemimpin di rumah saja tidak bisa karena memberikan contoh yang tidak baik. Padahal jadi imam itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yaitu para pameget pemimpin di rumahnya masing-masing. Ari ngadoa meuni sae ka Allah teh Rabbi habli minas sholihin ngadoana mah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Meni isi doanya hebat banget. Ya Allah minta keluarga rundayan abdi teh sing saroleh sadayana, sing baik sadayana. Bu ngadoana teh kan 7 turunan eta teh. 7 turunan teh apa anak, incu, buyut, bao, jangawareng, udeg-udeg, kait siwur. Apa tuh? Anak, incu, buyut, bao, jangawareng, udeg-udeg, kait siwur didoakan dengan baik. Tapi surah Allah doa menimulus ai kalakuan siga naon. Masa yang boga anak anu soleh ari bapak kalakuan anak itu tuh kan seperti itu salah lagi gagal lagi doanya dijabah ku Allah karena berdoa muncul dari orang yang melakukan dosa-dosa besar itu. Na'udzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan generasi muda, generasi penerus dari kita itu baik-baik ya, lebih baik yang lebih tahu tentang segala sesuatunya. Ibu sedikit lagi ya. Mangga butos gitu ditambihan mengembalikan kedamaian, damaikan. Di jalan harus damai, di rumah harus damai, di pemerintahan harus damai, di masyarakat harus damai, harus semuanya, ya. Maka ya laguna perdamaian. Kumaha laguna teh? Nah, tuh apal ieu mah lagu mahnya. Ai sambung ayat hararese, ai sambung lagu babari seperti itu ibu mahnya. Perdamaian. Iya, seperti itu dan terakhirnya menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Intinya harus amar ma'ruf nahi munkar. Bade aya di jalan, mau ada di rumah, dimanapun tuh jalankan yang disebut amar ma'ruf nahi munkar. Kalau itu dijalankan insya Allah kebaikan masih ada. Didengar oleh seseorang dilakukan jadi ngiringan saya dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi yang ada di pemerintahan. Yang ada di pemerintahan itu sedang menjadi figur-figur yang baik. Harus seperti itu. Karena sepertinya ya orang Indonesia teh lagi kehilangan banyak figur orang-orang baik. Laras banyak tercengang, pejabat yang diidolakan tiba-tiba korupsi. Rewas tuh, rewas. Ya Allah, kenapa seperti itu? Atau hal-hal lainnya. Nah, mudah-mudahan para pemimpin kita doakan dimanapun itu, di lingkup manapun mudah-mudahan menjadi orang yang baik, yang benar-benar bisa memimpin rakyatnya sehingga rakyatnya menjadi subur makmur, gemah ripah loh jinawi lahir dan batinnya. Amin ya Rabbal alamin. Ibu loncat ke bawah, ini diloncatin lagi bahasa Arabnya ya. Artinya ada 3 perkara yang tidak akan ditolak doanya. Tah, Bu. Tadi makan yang ditolak karena yang berdoa naon salah kalakuanana. Kalau sekarang mah ada yang tidak ditolak berarti diterima. Siapa itu? 3 poin. Coba. 1, yakni imam yang adil. Garis bawahi, imam yang adil.
Oh berarti ketika menjadi pemimpin, dia menjadi imam yang adil, teponteng kanu koneng, tecuat kanu hideng, menjalankan amanah dengan baik, merata kemana-mana, membagi kasih sayang merata kemana-mana. Maka pemimpin yang seperti itu akan mudah sekali diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan seorang kepala desa, katakan seorang ketua RW, katakan seorang ketua RT, ketika berdoa kepada Allah, ya Allah lindungi masyarakat saya dari hal-hal yang tidak baik, mudah-mudahan diijabahnya. Kenapa? Karena dia sebagai pemimpin yang adil. Mafhum mukhalafah, ketika pemimpin sudah tidak adil di hal apapun gitu Bu, ada orang yang benar disudutkan, orang yang tidak benar diangkat, aya nu gitu. Ayah, orang yang salah ibu-ibu dikeluarkan tina penjara, orang yang benar malah dihukum dengan berat. Aya nu kitu? Ayah. Aduh, di mana-mana terjadi seperti itu. Aduh, gimana ini? Jangan-jangan Allah marah ya kepada para penduduk itu. Yang ketika Allah marah bahaya pisan, karena Allah akan menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Eta anu bahayana teh nya. Satu, menjadi imam yang adil. Bade tumaros ka ibu-ibu. Hari ibu-ibu jantan pamimpin teh. Itu benar, sok emot-emot. Ibu seorang pemimpin bukan? Pemimpin. Ibu di rumah tuh jadi ibu loh. Itu ada anak-anak ibu. Ketika ditaras Bu sabariji putra, alhamdulillah 5, tanu 5 teh eta teh nuju mengikuti jejak langkah ibu. Ibu baik atau tidak? Jadi ibu makanya di hadis Rasulullah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua di antara kamu itu adalah pemimpin dan semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya dari hal kepemimpinannya. Ketua PKK, pemimpin? Ketua Posyandu, pemimpin? Pemimpin. Siapapun itu. Karena naon sok aya nu teu adil guru, we aya guru nu teu adil ka muridna? Aya. Aya lanceuk nu teu adil ka adina? Aya. Aya ibu nu teu adil ka anakna? Ada. Dimanapun ada seperti itu. Makanya Didi disebat mun hayang dipikanya ku Allah, sok sing jadi pamimpin anu adil. Lamun salah hukum, lamun teu salah bebaskeun. Karena seperti itu adanya, ulah dibalik-balik seperti itu, ya. Nah ibu katakan seseorang mengatakan begini, abdi mah sanes pamimpin gaduh putra henteu, ibu Rama tos teu aya, caroge tos teu aya, berarti abdi mah teu mimpin naon-naon. Nah katakan orang itu patulali sorangan, anger we kata Rasulullah, dan kamu harus memimpin tubuh kamu semuanya. Pimpinlah ucapan itu, pimpinlah kata-kata itu, pimpinlah penglihatan itu. Ning orang karaos bu mimpin cariusan we sesah, leres teh? Hayang teh nyarios teh awon we. Nyarioskeun batur, mitoha dicarioskeun. Mun geus ngomongkeun mitoha teh seru pisan, sajang teh teh. Aya nu ngadangukeun teh sami ungut-ungutan. Sogan teh mitoha teh sanes nu abdi wae nu goreng pucus teh kitu ka mitoha teh. Geuning saminya akhirna mah tos dulu tos kitu ibu ngomongkeun mitoha ya Allah, ya. Jadi berarti dia sedang tidak bisa memimpin ucapannya. Pada hadis Rasulullah begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Apabila barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka katakan dengan kata-kata yang baik, kalau tidak bisa mah cicing. Kan begitu ya Bu ya. Nah itu memimpin. Jadi asalnya bakal disunkan pertanggungjawabannya. Satu, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang melaksanakan saum sampai berbuka. Garis bawah kita nu saum, eta bade saum Ramadan, bade saum sunat Bu ya. Saum sunat apa saja yang sudah Ibu kenal? Senin, Kamis, nonde. Saum Daud yang paling hebat karena 1 bulan itu berarti setengahnya. 1 kali saum buka terus begitu. Ada yang sudah sampai ke tahapan saum Daud, luar biasa itu. Ada saum tengah bulan purnama ada. Tanggal 13, 14, 15 ngarempet tilu, tapi nu dientang adalah tanggal-tanggal Hijriyah, bukan Masehi. Berarti ibu harus menghafalkan Muharram, Sofar dan seterusnya. Canak tilu dinten tengah-tengah namanya saum Ayyamul Bid. Itu ibu-ibu agung pahalana ya. Nah, barang siapa yang saum dugikan kabukana, maka ketika dia buka saum teh ibu diijabah doanya ya. Maka ibu tos ngaleueut nu disebut takjil, ibu selang heula ngadua. Sok ibu bade ngadua naon? Mendoakan tetanggakah? Mendoakan suamikah? Mendoakan para pemimpin kah? Maka insya Allah doanya mustajabah. Nuju buka saum di selang heula. Seperti itu ya. Jadi 1 pemimpin yang adil, 2 anu saum basa nuju bukana. Yang ketiga apa yang dijabah teh adalah orang yang sedang didolim ya Bu ya.
Nah, dan doanya orang yang teraniaya, yang sedang didolim. Jadi orang tetenanan jujur dipitnah ku tatangga kepada tegadu dosa, meninyeri, meniperi, tapi ibu nyandak sabar baik, maka ibu ngadoa yang baik. Insya Allah doanya diijabah. Untuk 3 hal yang ini, Bu disebutkan di sini, ya. Allah akan mengangkat doa mereka ke atas mega dan dibukakan pintu-pintu langit. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, demi kemuliaanku aku pasti akan menolongmu sekalipun beberapa saat setelah ini. Jadi Allah janji bakal ngijabah doa dari 3 sosok orang yang hebat seperti tadi. Pemimpin yang adil, orang yang ahli saum, kemudian nuju buka nanga doa, kemudian orang yang dianiaya tapi tengah bales anyana milih sabar sareng tawakal kena Allah, maka Allah akan mengangkat doa-doanya itu ke atas mega, ke langit yang ke-7 serta diijabah dengan mudah di situ. Amin ya rabbal alamin, ya. Itu adalah penghuni negeri yang baik seperti itu. Mangga Bu, yang berikutnya, barang siapa menaatiku teh, maka ia berarti menaati Allah. Barang siapa yang tidak menaati, berarti ia tidak menaati Allah. Barang siapa yang taat pada pemimpin, tuh ya. Ibu tadi disuhunkeun artos sampah sasi sabar sampah teh ya? 15.000 ya. Ditambah kalau di sasak doa itu ditambih 2.000 teh kanggo hadiahna kanggo orang sampahnya itu ya. Jadi ditambih 2.000 di sodakohan deui. Yang intinya 15 jadi 17 kalau masih hante eta teh. Taat aja seperti itu. Taat kepada pemimpin itu ternyata ibadah ibu-ibu. Dalam hal yang baiknya ya. Dalam hal yang baiknya diturut sote. Karena disebut ada innamat ta'atu fil ma'rufi. Sesungguhnya yang disebut ketaatan itu hanya di dalam hal kebaikan. Meditaatan, mon pamimpin mi warang dosa tong ditaatan. Hindari dengan penolakan yang santun ya. Dipiwarang musyrik ke Allah mungkin, dipiwarang bid'ah ke Rasulullah mungkin, atau hal-hal yang lainnya tong diturut eta mah dan nyilakakeun. Jadi dipilih-pilih mana yang baiknya turut, lamun teu kedah diturut ya. Yang jelas di sini barang siapa yang taat pada pemimpin berarti ia menaatiku kata Rasulullah ya. Pemimpin yang baik ditaati berarti sami taat ka Rasulullah gitu teh. Dan yang terakhirnya barang siapa yang tidak menaatiku berarti ia tidak menaatiku. Sebenarnya jadi ketaatan kepada Allah, pada Rasul, pada para pemimpin sama itu teh sajajar. Selagi pemimpinnya ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah ya. Untuk yang terakhir ini kesimpulannya, karena dari atas itu harus baik-baik menjadi penghuni negeri. Ketika penghuni negerinya sudah terlempar jauh dari aturan Allah, maka Allah datang dengan murka sehingga membinasakan negeri itu. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai Indonesia dibinasakan oleh Allah, dan mudah-mudahan para penghuninya semua pada baik dari pemimpin sampai bawahannya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca untuk terakhir ya, pakai ta'ud lagi. Ta'ud langsung ke ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa. Tuh disimpulkan nama keurusan agama. Garis bawahi beriman dan bertakwa. Sekiranya penduduk negeri nu manawe eta mah kalebet negeri Indonesia. Sekiranya penduduk negeri Indonesia itu beriman dan bertakwa sekiranya. Artinya kalau ada sekiranya ada harapan. Tapi juga ada kekhawatiran. Ternyata yang kita lihat di akhir-akhir seperti ini kadang berbalik-balik. Yang harus dilaksanakan malah tidak, yang tidak boleh dilaksanakan malah dilaksanakan.
Jadi sudah banyak sekali ketimpangan melesetnya dari aturan yang sebenarnya. Nah, karena kita sekarang sedang ngulik ayat yang ini, paling tidak yang hadir di sini berpikir, oh saya harus beriman, saya harus bertakwa. Badan Rasulullah ke ibu-ibu, ibu imannya masih agak enak. Kan iman itu ada yazidu wa yankusu, ada naik dan turun. Aya nu babari meninggalkan cegahannya, ya. Tapi aya Bu ieu mah kesimpulan takwa teh 4 hurufnya, aya teh masjid naon namina ieu? Oh ieu mah Al-Ikhlas. Ada masjid takwa. Takwa teh 4 huruf ibu. Sok urang pibilik 4 karakter itu ya. Ada ta teh tawadu. Tawadu, khofna qanaah. Jadi orang yang bertakwa mah 1 harus tawadu, 2 harus qanaah. Yang ketiganya ada wau itu waro. Waro itu apik taliti dina milari harta, teu campur aduk. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang subhat, disingkirkan semuanya kecuali yang halal yang diambil itu. Maka dia itu berarti waro. Waro itu apik taliti dina milari harta. Yang terakhir ada ya, yaitu yakin. Jadi orang yang bertakwa mah paling tidak punya 4 karakter. 1 tawadu, 2 qanaah, 3 waro, 4 yakin, ya. Yakin karena naon? Karena segala katangtosan Allah, yakin apapun itu, ya. Nah, ibu-ibu eta insyaallah jadi orang yang bertakwa. Cek ibu teh Bu Ela alhamdulillah abdi mah ka mamana ge tawadu abdi mah. Naon tawadu teh tara mawaduit. Oh, beda lagi itu. Beda. Tara mawaduit katanya ya. Nah itu Bu kita usahakannya punya sifat tawadu, rendah hati, tidak sombong. Yang kedua qanaah, menerima apa adanya. Di pasien sakukumaha ditampil ti Allah tanya. Yang ketiga waro tadi apik taliti tongkat sana ku sakaba-kaba. Yang lain korupsi kita singkirkan itu jauh-jauh harta kita. Tongkat campuran ku harta nu dibenci ku Allah itu. Kemudian waro tadi apik taliti, yang terakhir yakin. Yakin bahwa ketika Allah memberi apapun kepada kita, kalau kita bisa menyikapinya itu yang baik ya. Nah ibu-ibu tadi kalau orang beriman dan bertakwa pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah, garis bawahi berkah dari langit. Kalau penduduk negeri itu iman dan bertakwa, Allah akan melimpahkan berkah. Berkah itu kasayaan. Hujan turun jadi kebaikan, angin ngahiliwir jadi kebaikan, ombak ibu-ibu di laut jadi kebaikan. Eta teh mun Allah nyaah ka penduduk negeri. Tapi kalau penduduk negerinya pika amakeun jauh dari iman dan takwa, maka Allah sebaliknya akan menurunkan azab dari langit itu ya. Nah, berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Tadi anu tara ngajalankeun teh aturan Allah. Maka kami siksa, garis bawahi siksa. Siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi jangan salahkan Allah ketika negeri dihancurkan, karena Allah pernah mengingatkan tapi teu ingat-ingat. Pernah pepeling tapi teu eling-eling. Oleh karena itu paling tidak kita yang hadir di sini mudah-mudahan sehabis pulang dari masjid ini naik keimananana, naik katakwaanana, menjadi penduduk negeri yang dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu 11 saparapat prengse. Mudah-mudahan naon adu diterangkeun mah sing nyanten ilmu nu manfaat buat semuanya. Tentu mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Mangga urang ngadoa ka Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ibu punten PKI. Polisi teka, iya teka sebat-sebat tadi teka tinggal. Jadi aku mau Prabu Haji atau penonton masih angin ya boleh mana. Mudah-mudahan kami ini setelah sehat, bukan saya oke, biasa membaca ilmu, mengatur kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu, acara demi acara parantos ribuan simpuri atas kami keluarga besar ibu-ibu Al-Ikhlas yang haturkeun jazakumullah khairan katsiran tidak ada salah rupi
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.